Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kontinu pada ruang metrik. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas beberapa karakterisasi mengenai fungsi kontinu ya, melalui beberapa teorema. Pada kesempatan kali ini, supaya kita tidak hanya bisa membuktikan, tapi kita juga sedikit melihat bagaimana teorema itu digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan. Ya, jadi sehingga kita tidak belajar itu hanya membuktikan teorema, tapi juga sedikit melihat aplikasinya untuk pemecahan masalah. Baik, kita mulai melihat untuk yang teorema ini ya, yang kekontinuan dihubungkan dengan barisan. Oke, diingat kembali, fungsi f dari x ke y itu kontinu di titik x jika dan hanya jika setiap barisan xn di x yang konvergen ke x berlaku barisan fxn konvergen ke fx. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan bentuk lainnya adalah ekuivalen dengan f itu tidak kontinu di x jika dan hanya jika ada barisan xn di x yang konvergen ke x, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke x. Jadi kita bisa gunakan untuk menunjukkan f itu tidak kontinu di suatu titik. Ya. Baik, dan untuk contoh-contohnya kita akan spesifik berbicara pada metrik tertentu. Oke, di sini kita perhatikan ada contoh fungsi, yaitu fungsi f dari R ke R dengan kita asumsikan R ini ruang metrik biasa ya. Nah, kita beri definisi fungsi f itu adalah fungsi yang begini definisinya, bernilai 1 ketika x rasional dan 0 ketika x itu irasional. Nah, kita akan selidiki kekontinuannya pada f. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya cukup sederhana, tapi jika dibayangkan secara gambarnya mungkin rumit ya teman-teman ya. Karena kalau ini kan nilainya memang antara 0,1, hanya saja kalau kita lihat sifat bilangan real itu kan rapat ya, berarti di antara dua bilangan nasional ada lagi irasional, dan di antara dua irasional ada lagi bilangan nasional. Jadi ya kita melihat perbedaannya kan sangat tipis gitu ya. Jadi kita membayangkannya ini nilai 0,1, 0,1. Tapi ya itu karena kerapatannya kita jadi susah membayangkan grafiknya. Nah, dari situ timbul ide gimana kalau kita menyelidikinya tidak dengan epsilon delta, tapi dengan karakterisasi yang tadi gitu. Oke, kita buktikan. Nah, ini bagi teman-teman yang masih penasaran, caranya bisa pause dulu videonya dan dicoba dibacakan dulu. Oke, ternyata ini klaimnya kita mau tunjukkan f tidak kontinu pada domainnya. Nah, di sini berarti kita harus tunjukkan f tidak kontinu pada sebarang bilangan real. Di langkah pertama kita ambil bilangan real C dulu ya. Oke, selanjutnya kita harus tunjukkan f tidak kontinu di C ya. Nah, kalau menunjukkan f tidak kontinu di C menggunakan teorema yang sebelumnya ini, berarti kita harus temukan barisan xn, barisan bilangan real xn yang konvergen ke C, tapi barisan petanya fxn itu tidak konvergen ke fx atau ke fc. Oke. Karena domainnya ini fungsinya ini bergantung pada pemilihan bilangannya, entah rasional atau irasional, berarti kita bagi kasus, yaitu kasus pertama, C-nya adalah bilangan rasional. Nah, kalau C-nya bilangan rasional, berarti kan kita tahu ya, FC-nya rasional, berarti nilainya 1. Jadi kita di sini mau konstruksikan suatu barisan yang konvergen ke C, tapi petanya itu barisan petanya tidak konvergen ke 1 berarti. Nah, kita mau cari xn itu siapa. Nah, terus tapi xn-nya ini harus konvergen ya ke C.
Tapi fxn itu tidak konvergen ke 1 berarti. Nah, kalau kita lihat fxn ini kan nilainya kalau nggak 0, 1 ya. Nah, fxn ini nilainya kalau nggak 0, 1. Biar tidak konvergen ke 1, berarti kan kalau kita bisa buat fxn ini bilang barisan yang 0 semua, berarti kan dia kan konvergennya ke 1 ya, berarti ya. Tidak ke 1. Sorry. Kalau kita bisa konstruksikan fxn ini barisan yang isinya 0 semua, berarti kan pasti tidak konvergen ke 1. Kalau mau fxn-nya itu adalah barisan yang 0 semua, berarti xn-nya ini harus bilangan irasional ya. Nah, saya tulis irasional sebagai himpunan I ya. Jadi kita harus, apakah ada barisan bilangan irasional yang konvergen ke C? Untuk menunjukkan eksistensinya, kita menggunakan beberapa hasil di topologi ruang metrik ya. Nah, yang bisa kita gunakan adalah titik limit ya. Jadi X itu titik limit himpunan A. Nah, yang saya tulis A aksen itu jika dan hanya jika ada barisan XN di A, di mana XN itu tidak sama dengan X, dan XN konvergen ke X. Di sini adalah suatu hasil dari topologi ya. Jadi kalau ada anggota titik limit, berarti nanti pasti ada barisan di A yang konvergen ke titik tersebut. Nah, kita mau gunakan hasil ini. Nah, berarti kalau mau menggunakan hasil itu, berarti kan si C kita tadi itu harus kita tunjukkan berada pada ini ya, titik limit dari himpunan. Nah, ini kan kita mau XN-nya bilangan irasional. Berarti kita mau tunjukkan C itu anggota I. Agar jika benar C anggota I aksen ya. Jika C itu betul titik limit himpunan semua bilangan irasional, berarti nanti akan terdapat barisan bilangan irasional XN. Ini ini saya kasih nama ya, himpunan ini semua bilangan irasional. Oke. I-nya adalah himpunan semua bilangan irasional. Oke. Membuktikan C anggota I aksen, kita harus ini ya, ambil sembarang epsilon ya. Ambil sembarang epsilon positif. Terus untuk membuktikan titik limit, berarti kita harus tunjukkan BC epsilon iris I ini masih dikurangi C itu tak kosong. Jadi kita harus temukan elemen lain anggota I yang selain C, tetapi jaraknya dengan C kurang dari epsilon. Berarti sebagai penggambarannya kita ambil saja. Ya, ini di real ya. Kita ambil C-nya misalkan di sini. Lalu epsilon, misalkan epsilonnya saya ambil segini ya. Jadi ini C plus epsilon. Nah, kita harus temukan bilangan irasional lain selain C, tapi jaraknya masih kurang dari epsilon. Jadi kita bisa saja ambil di sini ya. Nah, kita gunakan sifat dari ini ya. Sifat dari bilangan real yaitu di antara dua bilangan rasional. Di antara dua bilangan real pasti ada bilangan irasional di antaranya kan. Nah, berarti kan kita bisa, tentu saja bisa ya, di antara di antara C dan E ini pasti ada bilangan irasional, katakan K, sehingga
nanti C dan K jaraknya kurang dari epsilon. Nah, ini kan bisa ya. Pasti ada gitu dari sifat bilangan. Ya. Nah, berarti kita ambil ini pasti tidak kosong nih. Karena ada ya bilangan irasional K sehingga K itu beda dengan C, tapi C dan K nanti jaraknya kan pasti kurang dari epsilon. Dan ini terpenuhi ya. Jadi kita sudah bisa buktikan C adalah titik limit dari himpunan semua bilangan irasional. Nah, karena itu C anggota karena C itu anggota I aksen, berarti kan eksistensi dari barisannya pasti ada ya. Ini ada xn, dia di I, barisan itu konvergen ke C, tetapi kalau kita lihat si fxn-nya ini kan bernilai 0 ya. Nah, sehingga fxn itu barisannya tidak konvergen ke 1. 1 ini adalah C. Nah, dengan demikian teorema tadi, berdasarkan teorema tadi kita dapat tunjukkan F itu tidak kontinu di titik C untuk sebarang C bilangan rasional. Nah, nanti dengan cara yang analog untuk C-nya irasional bisa ditunjukkan nanti F tidak kontinu di C. Dan nanti ada melakukan sedikit modifikasi ya dengan cara yang analog dari kasus 1. Sehingga nanti secara umum F itu tidak kontinu pada R. Ya, itu adalah aplikasi dari teorema tadi ya. Karakterisasi fungsi kontinu dari barisan. Salah satunya adalah menunjukkan fungsi yang definisinya begini tidak kontinu pada domainnya. Oke, semoga bisa menjadi bahan referensi bagi Anda untuk aplikasinya. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, kita bermain pada ruang metrik Euclid ya, R2. Kita berikan fungsi f dari R2 ke R dengan definisi sebagai berikut. Bernilai 1 ketika xy-nya sama dengan titik 0,0. Dan jika xy-nya tidak 0,0, fungsinya diberikan oleh ini x kuadrat y per x pangkat 4 plus y kuadrat. Nah, kita mau selidiki kekontinuannya di titik 0. Ini kita mau tunjukkan tidak kontinu di 0,0. Nah, jadi kalau menunjukkan tidak kontinu, kita harus konstruksikan suatu barisan di R2 yang konvergen ke 0,0 kan. Jadi tujuan kita adalah mengkonstruksikan barisan yang konvergen. Nah, barisan di R2 kan bentuknya pasti pasangan ya, tupel gini. Tupel xn yn ini barisan ya. Dia diminta konvergen ke 0,0, tetapi nanti f xn yn itu kita tidak mau dia konvergen ke 1. Nah, di sini kita bisa ambil barisan xn yn di R2-nya dengan xn-nya itu seper n dan yn-nya barisan ini min 1 pangkat n per n kuadrat. Di sini kalau kita perhatikan menggunakan ini ya teorema yang pernah kita bahas di barisan ruang metrik Euclid, kan ada tuh teorema yang menyatakan nanti titik konvergennya ini adalah kalau ini kalau ini konvergen berarti titik konvergennya adalah masing-masing ya titik konvergen dari masing-masing xn dan yn. Nah, kalau kita perhatikan xn ini kan konvergen ke 0 ya. Begitu juga yn ini konvergen ke 0. Ya, ini nanti Anda bisa coba membuktikannya dengan detail ya. Xn dan yn ini sama-sama konvergen ke 0. Nah, dari teorema yang pernah kita bahas di barisan ruang metrik Euclid, berarti
Tentu saja ini berlaku xn, yn itu bahasanya konvergen ke 0,0. Nah, sekarang bagaimana dengan fxn, fxn berarti kan ini adalah pasangan titik yang tidak mungkin keduanya 0,0. Nah, sehingga ini nilainya pasti yang di ini ya, x kuadrat y per x pangkat 4 plus y kuadrat. Ini kalau Anda nanti hitung nilainya adalah min 1 pangkat. Nah, ya kita coba ya. Berarti x pangkat 2 berarti 10n kuadrat kali y. Jadi min 1 pangkat n n kuadrat per x pangkat 4 n pangkat 4 dikali dengan y kuadrat. Berarti ditambah y kuadrat berarti 10n pangkat 4 ya. Oke, ini kalau kita hitung ini min 1 pangkat n per n pangkat 4, terus yang penyebutnya jadi n pangkat 4 per 2 ya. Nah, dengan demikian nanti nilai fxn, yn adalah min 1 pangkat n per 2. Nah, kalau kita perhatikan barisan yang seperti itu, min 1 ini, 1 pangkat n per 2 ini kan barisan yang tidak konvergen ya, karena nilainya nilainya adalah kalau tidak min setengah adalah atau setengah gitu kan. Barisannya seperti itu tidak konvergen ya. Jadi mengingkari ini pernyataan fxn yn tidak konvergen ke memenuhi pernyataan ini, yaitu fxn barisan ini tidak konvergen ke 1. Nah, tadi dari teorema tadi kita bisa tunjukkan f itu tidak kontinu di titik 0, ya, itu adalah contoh kedua ya. Oke. Selanjutnya kita move ke teorema yang ini, karakterisasi berkaitan dengan himpunan terbuka ya. Nah, di sini kalau kita ingat kembali, f itu kontinu pada x jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka V di Y berlaku peta dari V itu terbuka di X. Di sini kita menggunakan ini, kita bisa dengan mudah menunjukkan bahwa ini contoh yang pernah kita bahas, kalau X itu geometrik diskrit, maka sembarang fungsi dari X ke Y itu adalah fungsi kontinu. Nah, pada contoh sebelumnya kita akan menggunakan ini ya, menggunakan definisi epsilon delta. Nah, di sini untuk mempersingkat kita bisa juga menggunakan karakterisasi dari himpunan ini. Nah, dari karakterisasi yang di atas ini. Yang pertama berarti kita ambil sembarang himpunan terbuka V di Y ya. Kita mau tunjukkan bahwa petanya terbuka. Nah, kalau kita ingat kembali, setiap himpunan, kalau X-nya ruang metrik diskrit, ada ruang metrik diskrit, setiap himpunan bagiannya kan terbuka ya, dari sifat ruang metrik diskrit, setiap himpunan bagiannya terbuka. Dan kalau kita ingat, nah kalau kita lihat F peta dari V oleh F itu kan pasti subset dari X ya. Nah, dengan demikian pastilah F peta dari V oleh F itu pasti terbuka. Nah, dengan demikian udah deh, karena terbuka dari karakterisasi fungsi kontinu, F itu adalah fungsi kontinu. Ya. Jadi lebih singkat ya penjelasannya. Oke, selanjutnya terakhir untuk yang tertutup itu kita ini ya, tadi kan tinggal mengganti kata terbuka dengan tertutup. Nah, itu kita bisa gunakan untuk ini, ruang metrik berhingga. Jadi kalau X itu berhingga, maka sembarang fungsi F dari X ke Y itu adalah fungsi yang kontinu. Nah, di sini berarti kan yang pertama kita, kita ingat kembali hasil dari topologi ruang metrik, yaitu jika A itu berhingga, maka A itu himpunan tertutup. Nah, jadi kita ambil sembarang himpunan tertutup V subset Y.
Nah, kalau kita perhatikan, X itu kan berhingga ya. Nah, berarti peta dari V itu pasti subset dari X kan ya. Petanya ini pasti berhingga dong. Karena dia subset dari himpunan yang berhingga. Dari sifat himpunan berhingga, dia tertutup. Nah, berarti peta V oleh F itu himpunan tertutup. Dan F kontinu. Nah, ini kan karena X berhingga, maka peta itu kan subset dari X itu juga berhingga. Berarti petanya juga tertutup. Oke. Baik, itu adalah contoh aplikasi dari teorema yang. Oke, saya rasa untuk kali ini cukup sampai sekian. Jadi kita juga jadi punya wawasan lebih ya. Tidak hanya membuktikan teorema, tapi juga menggunakannya untuk beberapa kasus tertentu. Baik, saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bisa memberi tambahan pengetahuan bagi Anda. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, tulisan, maupun ada gangguan teknis yang tidak dapat saya selesaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ini berguna bagi pembelajaran kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.